Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngobrol Cerdas, hari ini kita kedatangan tamu yang cukup istimewa, yaitu dari bakal calon legislatif kita dari Partai PAN, yaitu Bapak Epy Kusnadi, ya Pak ya. Selanjutnya mungkin kita bisa langsung minta beliau untuk langsung memperkenalkan diri. Silakan Pak Epy. Terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama kita ucapkan puji syukur ini atas kehadiran kami terutama di sini. Tadi dari awal sudah disambut dengan dengan riang gembira. Alhamdulillah Pak Budi dan kawan-kawan dalam rangka ngobrol cerdas ya Pak Budi ya. Ya. Untuk untuk selungkang dalam dunia pendidikan yang lebih baik ke depannya. Mencerdaskan pemilih kita, Pak. Mencerdaskan terkait dengan ada agenda-agenda kita ke depan, terutama untuk pemilu baik pileg maupun pemilihan presiden ke depan nantinya. Alhamdulillah kami sudah hadir di sini dan kami diundang. Ini suatu kehormatan nih Pak Budi, suatu kehormatan bagi kami bisa hadir di sini. Bisa hadir di sini untuk bincang-bincang terkait dengan pendidikan, terutama di daerah kita ini, daerah kita tersayang, Silungkang yang sangat indah ini. Jadi kita perkenalkan diri, barangkali mungkin pemirsa juga ada yang tahu, ada yang tidak tahu, ada yang tidak kenal. Nama kami Epy Kusnadi, memang berasal dari Kota Sawalunto. Secara basic barangkali kami juga perlu sampaikan, saya menyelesaikan sekolah dasarnya di Bukit Tinggi, SMP-nya di Bukit Tinggi, dan SLTA-nya juga di Bukit Tinggi. S1 saya di Solo. Di Solo. S2 saya itu MKN-nya di Unan. Jadi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Jadi terkait dengan masalah pendidikan, kami sebetulnya hobi dengan pendidikan ini. Artinya ini sebagai pengalaman, kami juga pernah di DPRD Pak Budi, periode 2014-2019. Pada saat itu sebelum ini ya. Sehingga saya tidak keluar dari Komisi 1 namanya, yang membidangi pendidikan. Mitra Komisi 1 itu adalah pendidikan. Jadi memang dunia kita memang dunia pendidikan lah. Dalam konteks tugas kita sewaktu menjadi legislator pada saat itu. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita juga mencoba kembali untuk ke DPRD dalam rangka ya tentu mengejar cita-cita, barangkali ada PR-PR yang masih tertinggal di masa lalu waktu kita masih di DPRD, terutama di bidang pendidikan. Pendidikan tidak akan kita tinggalkan untuk sebagai tugas pokok nanti di DPRD. Apalagi Silungkang juga sekarang punya podcast bagus ini, barangkali Silungkang yang ngobrol cerdas hari ini hal-hal yang positif bagi kami kalau melihat. Memang Mudah-mudahan tidak semua orang menurut kami yang mau hadir barangkali terkait dengan podcast ini kan positif, terutama untuk anak-anak kita nanti, terutama yang ada di Silungkang dan secara umumnya tentu di Sawalunto. Barangkali itu perkenalan awal bagi kami melalui Pak Budi ataupun pemirsa, itu barangkali perkenalan awal bagi kami. Terima kasih Pak Epy. Kita memang sengaja mengadakan channel ini terutamanya untuk para pemilih muda kita Pak Epy. Siap ya. Yang kebanyakan memang sudah demikian lekatnya dengan gadget. Ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi satu sarana untuk memberi informasi yang lebih mudah lah kepada warga kita. Ya. Gitu. Selanjutnya Pak Epy, latar belakang di PAN sudah berapa lama? Dari tadi 2014 sudah jadi caleg, mungkin sebelumnya? Baik Pak Budi, berkaitan dengan latar belakang ini juga ada kaitannya dengan pekerjaan masa lalu barangkali. Kami juga pernah di BUMN, artinya di PTBA, atau orang lebih kenal dengan TBO barangkali. Dia sampai 2005. Oke. Sampai 2004, sorry. Sampai 2004 itu berakhir, ada program pengakhiran masa kerja sukarela, saya ngambil itu. Jadi setelah 2004 itu, di 2004 itu pula kita terjun ke masyarakat, tentu memilih pilihan hidup, termasuk di masalah sosial, termasuk masalah partai politik. Saya masuk di 2004 setelah mengundurkan diri dari di BUMN pada saat itu lebih kurang 15 tahun dinas, mengambil jalur PAN. Sampai sekarang alhamdulillah tidak bergeser ataupun tidak pindah-pindah lah barangkali. Ini mohon maaf nih kalau sudah pindah nanti sangat berat bagi kita. Artinya itu tidak karakter kita barangkali. Ya. Tetap berada dalam satu bendera yang namanya Partai Amanat Nasional, yang notabene
lahirnya itu, rohnya itu adalah mau dari Muhammadiyah. Iya, betul. Pasti itu tidak bisa ditolak karena sejarah. Karena pada saat itu pimpinannya Pak ini Profesor Amin Rais itu mengkonsolidasikan ketua-ketua Muhammadiyah yang ada di kabupaten kota seluruhnya menjadi ketua partai PAN. Setelah itu baru menjadi silakan kembali untuk mengurus Muhammadiyah. Itu betul besar peran daripada Pak Amin Rais terhadap membesarkan Muhammadiyah pada saat itu, sehingga membentuk juga partai yang untuk secara politisnya. Itu masa lalu sudah lebih kurang berapa ya, sejak 2000. Sejak itulah mulai aktif di gerakan masyarakat dan politik gitu ya. Oke. Dan sehingga berhasil di 2014 menjadi caleg legislator ya. Legislator. Baik, Pak Epi. Kemudian tentu sudah banyak sekali yang mungkin bisa Pak Epi bagi kepada kita apa-apa saja aspirasi dari masyarakat yang selama ini sudah ditampung dan yang sudah diwakili di dewan kita untuk di legislasi maupun dianggarkan kegiatannya. Mungkin bisa diceritakan Pak Epi. Baik Pak Budi, berkaitan dengan agenda ya, atau apa yang sudah kita perbuat, apa yang sedang diperbuat, dan apa rencana yang akan ke depan. Tentu itu maksudnya. Ya. Jadi bagi kami yang sudah kita perbuat itu pengabdian selama 5 tahun itu. Artinya dari dari tahun 2014 sampai 2019 itu pengabdian, terutama untuk pengabdian di pendidikan. Saya tidak pernah selain daripada Komisi 1 itu. Komisi 1 itu bagian daripada Dinas Pendidikan mitranya. Jadi hari ini lahirnya beasiswa, lahirnya bantuan bantuan anak-anak yang diterima di perguruan tinggi baik swasta maupun negeri yang terakreditasi A atau B, itu sudah dimulai dirancang itu di 2014 itu. Sehingga di tahun-tahun berikutnya sewaktu pemerintahan sekarang ini tinggal mengalokasikan anggaran lagi. Alhamdulillah pada saat Bapak Dery Asta terpilih menjadi wali kota Sawalunto di 2018 sampai tahun sekarang ini sampai 2023 itu direalisasikan di dalam bentuk program, termasuk masalah beasiswa, termasuk masalah bantuan pendidikan anak-anak yang berprestasi, reward judulnya. Itu sampai sekarang masih berjalan tuh di masa pemerintahan pada saat kami awalnya sudah merancang dan realisasikan pada saat Pak Dery menjadi wali kota itu. 2018 itu kami masih di DPRD. Oh iya masih ya, betul. Masih 1 tahun setelah itu. Setahun ya. Baru berakhir lah kira-kira. Jadi artinya di era itu kami berbuat juga, terutama untuk masalah pendidikan ini. Termasuk juga masalah misalnya kan tidak secara baik fisik maupun non fisik berkaitan dengan DAK barangkali. Kami juga sudah berbuat banyak di Kota Sawalunto. Mana sekolah-sekolah yang kira-kira yang yang wajib diperbaiki kah judulnya atau dibangun baru kah judulnya, itu di 2014 sama 2019 itu sudah ada yang menikmati. Contoh bagi kami, contoh terakhir kami sudah bincangkan di depan tadi, ada salah satu SD di Kota Sawalunto itu SD 10 Tanah Lapang. Nah, itu peran kami pada saat itu memang agak kita manjakan karena memang berada di dekat seputaran kita ya. Itu kan bagian daripada aspirasi yang kami tampung dari masyarakat seputar, termasuk sekolah itu yang sudah dilaksanakan rehab beratnya, pembuatan kantinnya, termasuk pembuatan termasuk membina pustakanya. Alhamdulillah kami sudah berbuat untuk itu, dan pada saat itu pustaka terbaik di Sumatera Barat itu ada di SD 10 Tanah Lapang di Sumbar ya. Saya ikut menyaksikannya itu secara nasional pada saat itu ke Surabaya. Di Surabaya itu dipresentasikan pula, dimasuk juga dalam besar itu 10 besar secara nasional pada saat itu. Itulah kira-kira apa kami yang sudah kami perbuat, salah satunya atau beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan. Untuk ke depan barangkali, untuk ke depan tentu kalau untuk untuk menjadi katakan legislator itu kan tidak segampang yang tidak segampang yang orang bayangkan. Duduk, datang, pergi, tidak.
ini tentu ada bagian yang harus kita pertanggungjawabkan nanti kelaknya. Aspirasi ini terutama tentu kita tampung dan kita teruskan melalui kebijakan yang ada di baik dari sisi anggaran, baik regulasi yang ada di kota ini bersama-sama dengan pemerintah daerah. Nah, termasuk itu yang untuk ke depan kita memang harus kalau kepingin ikut membantu masyarakat, ikutlah di legislator ini. Sehingga disitulah kita bisa berbuat untuk perpanjangan tangan dari masyarakat dengan bermitra dengan pemerintah, sehingga bisa kita wujudkan cita-cita masyarakat itu. Berbagai persoalan, berbagai masukan, berbagai usulan yang kita pertimbangkan menjadi prioritas utama disesuaikan dengan visi misi kepala daerah siapapun yang akan menjadi kepala daerah. Itu barangkali yang untuk kedepannya Pak Budi. Apakah ada proyek-proyek tertentu yang teringat oleh Pak Epi di masa itu? Baik, kalau masalah kegiatan banyak yang sudah kita lakukan yang pada saat itu. Contoh tadi kan sudah saya bilang tadi, betul. ada sebuah sekolah yang sudah kita berikan support ya terkait dengan usulan masyarakat itu, sehingga sekolah tersebut menjadi indah lah barangkali dari sisi fisiknya. Nah, itu yang sudah kita perbuat. Ada lagi yang lebih menarik. Mungkin barangkali masalah kebijakan ya, masalah kebijakan anggaran. Sudah kami lakukan itu. Yang teringat sekali adalah datang kepala-kepala sekolah ke rumah. Yang awalnya agak takut. Itu ada beberapa kepala sekolah yang datang, Pak, kami sarankan ini, usulkan ini, tapi Bapak jangan ini ya, nanti kepala dinas kami marah. Terus saya bilang, ini aspirasi masyarakat, ini aspirasi guru-guru, katakan kepala sekolah, berkaitan dengan SDM. Kalau anggarannya nggak cukup, alhamdulillah ibu-ibu datang kemari. Nanti kita bincangkan di komisi ya. Nanti saya undang kepala dinas, ini kenapa anggarannya kurang sehingga kepala sekolah ini tidak dapat melaksanakan semacam program SDM-nya, sehingga pada saat kita mengundang dinas pendidikan itu yang bermitra dengan komisi 1, akhirnya jadi seluruh kepala sekolah itu akan kita adakan semacam pelatihan kembali, karena memang harus diulang sudah 10 tahun pada saat itu kepala sekolah ini harus diulang sertifikasinya sebagai kepala sekolah. Itu jauh daerahnya ke Jogja kalau tidak salah pada saat itu. Sehingga berangkatlah seluruh kepala sekolah ini untuk memenuhi persyaratan untuk menjadi calon kepala sekolah itu kembali. Sehingga bisa diperpanjang. Itu yang paling sangat berkesan. Sudah berani masyarakat, katakan menyampaikan aspirasinya dan berani ke rumah. Alhamdulillah itu. Itu suatu moral kita yang enggak ternilai itu barangkali. Rasanya juga mungkin buat warga juga kan, karena memang ini wakil kita gitu kan. Memang tepat sepatutnya datang ke wakil kita gitu. Alhamdulillah sudah berhasil. Kemudian Pak Epi, tahun 2014 saya dengar kita mulai ada yang namanya pokir. Pokir ya. Boleh diceritakan mengenai pokir yang waktu itu ya. Baik, berkaitan dengan pokir itu artinya kan pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Itu dimanapun ada. Dan itu diatur. Diatur di dalam regulasi, undang-undangnya jelas. Boleh, artinya anggota DPRD itu meneruskan pokok-pokok pikirannya itu dalam bentuk program. Bisa fisik, bisa non fisik. Ya. Kita pada saat itu sudah kita laksanakan. Ada yang non fisiknya. Katakan misalkan yang non fisiknya membenahi halaman sekolah barangkali, atau pagar sekolah, atau ruang pustaka sekolah yang tidak ada barangkali. Itu yang sifatnya yang basic. Ada juga yang lebih menarik bagi kami yang non fisik. Contoh misalnya untuk permainan edukasinya, APE kalau tidak salah itu. Itu kan butuh bagi anak-anak, apalagi anak-anak yang dasar, untuk anak-anak TK dan PAUD. Alat permainan edukatif kalau tidak salah ya. Itu kan sangat penting, sangat sangat dibutuhkan oleh kelompok dasar, kelompok pendidikan dasar ini. Kita intervensi dengan program dan kita berikan anggaran yang cukup sesuai dengan kemampuan keuangan daerah pada saat itu. Terrealisasi, ada buktinya, ada di pada saat kami itu. Seluruh TK dan PAUD di Solunto. Barangkali bukan untuk seluruhnya dulu, artinya kan memang sesuai dengan kemampuan keuangan kita. Tapi untuk APE ini memang dinas pada saat itu juga menganggarkan. Tapi kalau sudah ada usulan baru lagi dengan melalui pokok-pokok pikiran, itu akan lebih, volumenya tentu akan lebih bertambah, lebih banyak. Itu yang sangat kami bangga pula kami dengan program tersebut yang menyentuh kepada
masyarakat. Kan menyentuh itu untuk betul, anak-anak kita betul. nanti, untuk dasarnya untuk bekal nanti ke pendidikan yang lebih lebih tinggi. Dan juga ada yang berbentuk buku barangkali, berbentuk bacaan pengetahuan, dan itu juga sudah kami intervensi dalam bentuk program, dan kita realisasikan dengan anggarannya itu yang ya untuk membantu daripada sekolah-sekolah yang ada di Kota Sawalunto. Mungkin ada Pak Epi yang spesifik untuk warga di sini, di Dapil Ya. sini? Untuk dapil apa namanya, dapil 3 ya. Mhm. Dapil 3 ini kan dua nih, ada Kecamatan Lembah Segar dan Segar dan Kecamatan Silungkang. Silungkang. Kalau kita persempit ini untuk daerah Silungkang ini, kami melihat apa namanya, masalah pendidikan ini lebih dulu start dibandingkan di daerah yang lain. Kami tahu masa lalu, tahu sejarah SDI itu sudah tahun berapa itu Pak Budi? 50-an. Saya kira di bawah itu barangkali. Iya, iya. Nah, pendirian SDI itu. Sementara daerah lain atau di daerah katakanlah Lembah Segar ataupun di Kota Sawalunto yang lain kan belum punya itu yang sekolah swasta, apa namanya, sekolah dasar eh, dagang Islam ya, sekolah dagang Sekolah dagang Islam, Islam. sekolah dagang Islam yang awalnya sekarang kami lihat berkembang. Dan Alhamdulillah. itu barangkali itu menjadi tonggak sejarah untuk spesifik di masalah pendidikan ya, untuk di Kecamatan Silungkang ini atau di Nagori Silungkang itulah Mhm. barangkali. Dan itu perlu disupport oleh pada pemerintah, tentu dengan dinas terkait, dinas pendidikan barangkali. Dan dulu seingat kami ini pernah itu akan dijadikan sekolah negeri barangkali. Hmm. Artinya apa? Ini juga bukan bertentangan ya. Aspirasi ya, aspirasi. Aspirasi ada juga. Dari sisi pemerintahnya siap mengakomodir, tapi dari sisi masyarakatnya bagaimana? Iya, betul. Karena ini juga sejarah. Ini kan juga menjadi bukan dilema ya. Ini kan juga menjadi pertimbangan lah. Mana yang lebih baik nanti juga menjadi akan pertimbangan lah. Karena memang ada sisi plus minusnya. Kalau dari sisi sejarah barangkali mungkin sulit ya. Tapi kalau dari sisi kemajuan ke depan, kalau sudah menjadi negeri, ya masalah gurunya, masalah gaji, fasilitasnya, termasuk honor untuk guru-gurunya, termasuk fasilitas yang lain disamakan dengan sekolah yang lain. Artinya itu juga perlu diintervensi dengan kebijakan pemerintah sepanjang Silungkang ini mau. Tapi kalau Silungkang katakan agak keberatan dengan ini karena juga sejarah, ini milik Nagori lah barangkali, kan Ya, nggak tidak apa-apa juga jadi juga. masalah. Nggak apa-apa juga. Iya, Nggak ada masalah, tinggal lagi pengelolaannya yang mungkin yang harus kalau dimaksimalkan. bahasa milenialnya kan ya di-upgrade lah barangkali. Iya, betul. Di-upgrade artinya disesuaikan dengan kemajuan. Tapi yang masalah dasarnya ini tentu SDI itu ya, sekolah Serikat Dagang Islam itu yang menjadi dasar utama. Yang umum kan tetap apapun sekolahnya, yang pelajaran umum kan tetap dilaksanakan. Itu yang spesifik kalau kami melihat dari tentang keberadaan pendidikan di Silungkang ini. Tapi kalau bicara misalkan ada yang spesifik lagi yang lain, kalau ini pertanyaan muncul karena memang ada juga ini masalah tenun segala macam. Itu berbentuk berbentuk itu kekhususan barangkali. Bisa melalui kursus segala macam kan. Itu juga termasuk daripada bagian yang khusus yang ada di tenun ini kan bagian yang khusus ya. Betul. Butuh SDM yang betul-betul hobi dengan itu. Karena memang pekerjaannya memang seninya juga luar biasa ini kan. Alhamdulillah masalah songket Silungkang ini kan sudah booming, sudah ada festival segala macam. Itu barangkali masalah yang spesifiknya. Menarik Pak Epi. Ya. Mungkin ada lagi yang ingin ditambahkan untuk rencana ke depan. Ya. Ini yang khusus untuk Silungkang atau yang? Silakan, yang mana aja. Okay. Untuk ke depan barangkali, tentu harapan kami berharap kalau kepingin menjadi mengabdi di tengah masyarakat, dimanapun bisa, mau menjadi apapun. Tapi karena kami juga mempunyai basic yang sudah ada sebelumnya di legislator, kami juga kepingin kembali. Di legislator itulah atau di DPRD masing-masing itulah atau kita di DPRD Sawalunto inilah kita mencurahkan pokok pikiran kita dalam berbagai hal, termasuk masalah pendidikan yang ada di Kota Sawalunto. Barangkali kalau kita sempitkan ke arah Silungkang, yang kita bincangkan itu tadi menjadi pertimbangan nanti ke depannya. Untuk kita bincangkan dengan pemerintah daerah, dengan Nagori, bagaimana kemajuan pendidikan di Nagori Kito Silungkang kok lebih baik. Sepanjang ini dikomunikasikan dengan baik dalam berbagai hal, terutama masalah pendidikan ini ya, kami yakin masyarakat kita ini
pola pikirnya sudah ke depan. Kami positif dengan itu. Tapi dalam berbagai hal kita tentu ini butuh kebersamaan, butuh kerjasama, butuh energi. Kolaborasi. Sepanjang kita mau mendiskusikannya itu dan mengikhtiarkan itu sehingga Silungkang akan lebih baik, termasuk masalah pendidikan dan lain-lain juga. Itu Kak. Baik. Pak Epi, sebelum kita tutup, Ya, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa kita. baik pemirsa podcast Ngobrol cerdas. Ngobrol Cerdas ya. Kepada pemirsa semua, barangkali dengan kehadiran kita pada saat ini, kami bersyukur ini. Jadi sebelum kami ucapkan terima kasih banyak lah kepada Pak Budi dan kawan-kawan di SD Muhammadiyah ataupun katakan di Nagori Silungkang ini sudah mengundang kami. Jadi kedepannya bagi kami satu saja kuncinya, ingin mengabdi terutama di tempat yang lebih bisa mengintervensi kegiatan dan program itu bisa kita salurkan melalui DPRD, dan silakan mengabdi di tempat-tempat lain sesuai dengan profesi kita masing-masing, pasti tujuannya baik. Jadi kebetulan kami juga memang ikut di dalam kontestasi Pileg 2024 ini. Memang kami berharap apa yang kami perbuat, apa yang sudah kami lakukan dulu, ini masih ada PR-PR tertinggal bagi kami, dan ini akan kami teruskan nanti mudah-mudahan di 2024 ini diizinkan ya, kalau diizinkan yang di atas yang Maha Kuasa, kita akan melaksanakan itu, artinya amanah ini akan kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Itu harapan kami terutama untuk masyarakat yang berada di Kecamatan Lembasegat dan Kecamatan Silungkang. Itu Pak Budi. Baik. Terima kasih sekali lagi Pak Epi atas Sama-sama, kehadirannya Pak di Budi, studio sederhana kami. Siap. Ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa kembali di Sering, sesi berikutnya yang lebih menarik, insya Allah. Baik, pemirsa Ngobrol Cerdas, demikianlah bincang-bincang kita hari ini. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi dengan sesi yang lebih menarik di sesi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.